Assalamualaikum, udah weekend lagi aja nih. Pastinya pemirsa udah nggak sabar dong menanti cerita saya yang insya Allah menghibur kalian semua. Dan tentunya hanya di Cerita Dewi Sandra. Dan minggu ini saya masih ingin melanjutkan perjalanan saya di Belitung, karena saya penasaran dengan keindahan alam di pulau yang cantik ini. Saya masih di Belitung, saya mau coba salah satu makanan yang khas juga, yaitu kue tradisional yang bernama kukus rap manggale. Pasti penasaran nih dengan rasanya dan juga cara buatnya yang unik. Yuk kita coba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi, halo Pak. Ya. Kabar? Alhamdulillah, baik. Saya Dewi yang lagi kedinginan, dan biasanya kalau kedinginan pastinya mau makan dengan Bapak Adiwira. Pak Adiwira. Iya. Ini Pak, saya tertarik sekali. Ini kukus manggale ya? Kukus menggale. Menggale, ngomongnya menggale. Oke. Oke. Iya. Oke. Apa ini kukus manggale? Kukus menggale itu kukus biasa terbuat dari menggale. Boleh lihat, menggale Boleh, adalah? iya. Seperti ini bahan dasarnya. Oh ini? Ya, ini bahan dasarnya. Ya, ini ya. Bahan dasarnya ini terbuat dari menggale yang Saya bisa lihat kelapa. kita campur dengan kelapa. Ya. Nah, menggale yang dibuat kukus ini adalah menggale yang sudah terfermentasi secara alami. Bahan dasarnya adalah menggale. singkong. Singkong, iya, Oke. bahasa Indonesia singkong. Ah. Nah, mulanya adalah singkong beracun yang dipakai untuk pagar tanah rumah Supaya hewan-hewan yang hama-hama ini tidak yang lainnya. mengganggu Oke. rumah. Nah, kemudian pagar ini dimanfaatkan Ya. dengan menghilangkan racunnya. Caranya dikupas, potong-potong, dimasukkan ke dalam karung sumpit, kemudian direndam di air mengalir. Harus air mengalir. Kemudian ini ditiriskan, Ya. kemudian dijemur sampai kering. Oke. Kemudian Lalu? waktu kita mau pakai baru kita tumbuk. Oh, ditumbuk dulu. Ditumbuk baru dicampur dengan kelapa. Seperti ini jatuhnya. Nah, seperti ya. ini jadinya. Ini adonannya. Dan masaknya ya dikukus ini. Dikukus seperti ini. Dulu kita pakainya teko satu-satu. Serius, Pak? Iya. Tapi berhubung kita melayani masyarakat, melayani pelanggan, mungkin kalau satu-satu kelamaan nunggunya. Dan ini menjadi makanan khas Belitung memang. Memang makanan khas Belitung. Udah nggak sabar pengen coba. Benar nggak Pak ini? Iya, Kebanyakan benar. apa? Tidak. Pas ya? Iya. Oke, langsung dimasukkan. Ya, ditaruh. Wah, panas. Wow, panas. Ini terlihat yang amatir dan juga yang sudah profesional. Oke. Ini berapa lama dikukus, Pak? Kurang lebih 5-8 menit. Oke, cepet ya. Iya. Dan kalau dimakan itu pakai gini aja atau ada Biasanya temannya? dari seperti ini, Mbak Oh, Dewi. jadinya ini. Ya, Look seperti at ini this. ya. Itu kita makan pakai ikan pepes. Tetap ikan ya kalau Belitung ya. Tetap ikan. Oke. Tetap ikan. Ada ikan pepes, bisa juga pakai ikan goreng. Pak, saya penasaran. Ini pasti saya akan coba. Tapi selain itu di sini masakannya ada apa lagi, Pak? Ada bubur Jawa. Jawa dengan K. Ini adalah tanaman sereal yang ditanam bersertaan dengan padi seperti ini. Ini yang dari batangnya. Jadi ini memang ditanam mendampingi tanaman padi. Iya. Untuk menjadi pengecoh bagi burung agar tidak memakani padi. Ini salah satu hal yang sama seperti ini. Hal yang sama seperti ini. Tapi satu hal yang aku pengen tanya kepada Bapak, ini menarik banget buat aku. Konon katanya, setiap hari Jumat, Ya. Bapak memberikan makanan-makanan ini kepada masyarakat sekitar Ya. gratis. Itu benar, Pak? Gratis. Khusus kukus yang kita angkat kukusnya itu gratis. Bapak. Jangankan masyarakat sini, tamu-tamu wisata pun kalau ke sini pas hari Jumat, nanti ada teman-teman dari travel, Padi, tamu kita baru datang jam sekian, oke kita tunggu, dan mereka tetap gratis. Apa alasannya? Jadi ada keinginan kita untuk berbagi kepada sesama, ya satu hal. Masya Allah. Jadi ada keinginan lagi satu hal, berbagi sesuatu yang memang sudah langka, itu satu hal lagi. Masya Allah. Bapak. Pak, Alhamdulillah. boleh kita coba makanannya? Boleh. Ya. Tuh kan, lucu bentuknya seperti gunung kecil. Saya jadi penasaran dengan rasanya.
ya? Iya, ini. Oke. Ayo Pak, tetap ikan ini juga Sambal lingkong dari ikan. dari ikan. Ini Dari ikan. kayak abon ya jatuhnya ya? Seperti abon. Abon ikan, oke. Makanan ini biasanya dimakan dengan ikan pepes. Pais orang Belitung bilang. Ini pais ya? Ya. Oke, berarti coba yang ini dulu ya Coba Pak? yang ini dulu ya. Oke. Berarti dicuil-cuil, terus Lucunya ya. ini aja ya? Dan ini pepesnya kita presto sehingga lunak ke tulangnya, bisa nambah kalsium. Banyak manfaat. Oke. Cobain ya. Try and believe. Try and believe it. Try and believe it. Try and believe. This is so good. Hmm. Pak, kayaknya nggak cuma sarapan deh. Makan siang bisa, makan malam bisa, lagi ngopi-ngopi bisa, lagi ngeteh bisa. Semua serba bisa. Ini enak banget. Ya. Nah, kalau ini yang bubur tadi ya Pak? Itu bubur Jawa. Oke. Kita cobain juga buburnya. Ini apa Pak? Santan apa susu? Santan. Santan? Santan. Oke. Bentuknya seperti ini jadinya. Oh, jadi mengembang ya? Iya, mengembang. Si biji-bijinya itu. Ya. Teksturnya Rasa ada biji-bijiannya, Iya. tapi nggak keras. Dicampur dengan santannya. Apa ya? Dibilang kayak ada bubur sumsum, sort of kind of taste. ya. Seperti itu, tapi ada si itu biji-bijinya. Biji-bijinya. Iya. Ya. Menarik loh ini Pak. Ini pertama kali saya nyobain, enak. Oke. Pak, Bapak juga sebenarnya dulu bukan ini ya Pak, bukan koki, bukan orang yang main di dapur, tapi dulu pekerjaannya adalah Saya di Republika, di Itu- bagian foto di Republika. itu luar biasa. Begitu habis masa kerjanya, saya kembali ke Belitung Ya. untuk bisa survive di Belitung. Tinggalkan jangan kesombongan. Tinggalkan Jangan, jangan. jangan itu kita merasa wah dengan diri kita. Oh, saya dulu kerja di ini sebagai ini. Itu waktu itu. Waktu sekarang saya jualan kukus. Waktu sekarang saya jualan kroket. Dan itu harus saya lakukan sepenuh hati saya. Sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan moto kita, Belitung kita. hadir untuk berbagi berbagi inspirasi. inspirasi. Masya Allah Pak, thank you. Sungguh mulia sekali hati Bapak Adiwira ini. Dia dengan ketulusan hatinya ingin melayani pembeli dan tidak ingin mengecewakannya. Semoga dengan usaha yang telah Pak Adi perbuat ini dapat diterima oleh kita semua dan membuahkan hasil yang besar pula untuk dirinya nanti. Tapi yang paling penting, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa meridhoinya. Amin, amin ya robbal alamin. Next, saya mau ke tempat seru lainnya di Pulau Belitung ini, tetap di Cerita Dewi Sandra. It might seem crazy what I'm about to say. Masih di Belitung dan sekarang cuacanya sudah tidak seperti tadi pagi ya. Aman nih kalau saya pengen jalan-jalan sedikit ke pantai. Ya iyalah harus udah jauh-jauh sini masih naik ke pantai. Nah ini adalah Pantai Tanjung Tinggi, tempat syuting film Laskar Pelangi. Dan sekarang saya sudah berada di Pantai Tanjung Kelayang. Tuh, lihat pantainya cantik banget ya. Pulau yang memiliki julukan negeri Laskar Pelangi ini memang memiliki keindahan pantai-pantai yang luar biasa. Saat ini wisata laut merupakan jenis wisata yang digandrungi oleh masyarakat dunia, terutama masyarakat Indonesia. Suhu yang hangat, hamparan pasir putih, dan luasnya perairan membuat pantai sebagai lokasi wisata yang menyenangkan. Tapi, gimana kalau sekarang kita menuju pantai tersembunyi di dunia yang pasti indah banget? Kenapa sih harus sembunyi-sembunyi? Saya berhasil menemukan beberapa pantai tersebut, dan yang pertama Pantai Cala Mariolo. Pantai Cala Mariolo ada di Pulau Sardini, Italia. Tempatnya yang tersembunyi di bawah naungan batu kapur dan dikelilingi oleh tebing-tebing karang yang tinggi, membuat pantai ini hanya bisa dikunjungi dengan kapal. Tapi dijamin pantai ini memiliki pemandangan yang indah banget.
Pantai Cala Mariolo juga sangat cocok untuk tempat scuba diving dan salah satu pantai snorkeling terbaik di Pulau Sardinia. Sayangnya tempat wisata yang indah banget tapi tidak didukung oleh hotel atau akomodasi lainnya. Selanjutnya kita akan ke Pulau Ibo yang terletak di Kepulauan Quirimbas, Samudra Hindia. Saat ini Pulau Ibo menjadi tempat yang jauh lebih sepi dan terkenal akan peraknya. Pulau Ibo bisa diakses melalui penerbangan sekitar 25 menit dari kota Pemba, Mozambik. Di ujung pulau ini juga terdapat penduduk lokal yang berjumlah sekitar 3.000 orang. Selanjutnya ada pantai Nsors de Argen yang terletak di Pulau Seychelles, Afrika Timur. Sekilas pantai ini sama seperti pantai Tanjung Tinggi di Belitung, namun dibutuhkan usaha ekstra untuk mengunjungi pantai ini karena kita harus mendaki bebatuan granit. Dan di samping itu, perairan di sini merupakan perairan dangkal dengan arus yang tenang dan banyak rumput laut sehingga berenang bukanlah aktivitas yang cocok dilakukan di sini. Cukup menikmati keindahan alam di sini udah cukup kok. Next, kita terbang ke Perancis. Negara yang terkenal dengan ikon Menara Eiffel ini juga mempunyai pantai yang gak kalah indah. Pantai ini bernama Kelong-Bevu. Awalnya akses satu-satunya untuk menuju pantai ini adalah dengan mendaki dari menuruni tebing kapur yang sangat tinggi. Tapi saat ini nggak perlu capek-capek mendaki karena dapat diakses dengan menggunakan kapal besar. Tapi kapal besar juga dilarang untuk masuk ke dalam ceruk tebing pantai. Kita pun harus melanjutkan perjalanan dengan mengayuh perahu kecil. Jadi tinggal pilih mau naik tebing atau naik kapal. Susah banget ya mau nemuin pantai-pantai tersembunyi ini. Ya tapi kita harus bangga loh dan bersyukur karena nggak usah jauh-jauh di Indonesia ada banyak pantai-pantai yang nggak kalah indah. Mbak Dewi ya? Ya, halo, assalamualaikum. Halo, Ya. waalaikumsalam. Ya, Masih kenal sama saya nggak? Sama saya. Buka wajah. Itu loh yang pemain Laskar Pelangi. Yang dulu itu rambutnya keriting. Tunggu, Laskar. Iya. Siapa coba tebak? Tebak siapa coba? Yang pasti bukan Lintang. Bukan. Terus kamu siapa? Lintang. Tahu nggak yang aku nangis itu? Itu kamu. Aku ngefans banget. Iya mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya ampun, kamu udah gede banget. Keren ya, rambutnya sekarang Sekarang udah udah gini gimbal. lah. Wah, udah Mau gaya kemana, dia, Mbak? udah gaya. Aku mau Mau ke jalan-jalan rencananya. ke Tanjung Kalayang ya. Di situ kan? Bukan Tanjung Layang, di situ kalau nggak salah. Mau Iya, aku mau ke sana. aku samperin ke sana bareng-bareng gitu. sama aku. Nemenin maksudnya? Iya, nemenin. Mau? Kamu nggak Mau. sibuk? Enggak, nggak sibuk. Nggak apa-apa. Temenin Ayo, ya? ayo boleh. Oke. Ayo kita jalan aja. Gimana? Iya. Let's not play. You told me to go and then you put your hands on me. Hands on me. Tuh, lihat ya pemirsa, bener-bener cantik ya alam kita. Saya dan Ikal jadi pengen foto-foto. Pulau-pulau kecil di Belitung ini memang memiliki keindahan yang tiada duanya. Ada 6 pulau kecil yang wajib didatangi kalau kalian lagi di Belitung. Yang pertama ada Pulau Lengkuas, Pulau Kepayang, Pulau Pasir, Pulau Burung Garuda, Pulau Kelayang, dan yang terakhir adalah destinasi saya yaitu Pulau Batu Belayar. Kau cerita dong. Cerita apa? Cerita Laskar Pelangi lah. Oh, Film fenomenal sekali. Terus pengalaman kamu waktu syuting seperti apa? Kamu belum pernah main film kan? Belum sebelumnya? pernah. Terus? Jadi pertama-tama itu kan ada orang
datang tuh ke sekolah gitu, kita nggak tahu siapa kan. Nah terus dia minta foto, boleh minta foto nggak? Boleh kan, ya udah difoto lah. Nah pas keluar pulang sekolah dikasih tahu, tadi yang foto kumpul dulu dong, kumpul di depan sekolah kan. Nah katanya baru tuh diumumin. Nah kita ini ada ngadain casting. Apa casting kan? Bingung. Kita dikasih kayak skrip. Awalnya aku disuruh jadi si Lintang. Kamu jadi Lintang? Iya, yang dia ke sekolah terus dihadang sama buaya. Nah itu tuh dijadiin sama dia. Cuman gara-gara nggak mirip mungkin. Nggak mirip buaya apa nggak mirip Lintang? Nggak mirip Lintang. Terus? Jadi dicoba jadi Ikal. Terus disaring lah beberapa orang gitu kan. Nah sampai 24 orang. Nah pas sudah 24 orang baru tuh Mbak Mira sama Mas Ril datang. Dan kita belum terlalu ngerti kan ini mau bikin film. Apa itu? Di sini nggak ada bioskop ya? Nggak ada. Berarti waktu kamu tahu kamu dapat peran itu, perasaan kamu gimana? Sebenarnya bukan seneng sih, kaget. Kok apa gitu kan. Terus waktu kamu lihat pertama kali di bioskop, apa rasanya? Sedih. Tiba-tiba kan kita kan nggak nyangka syuting nih, nggak tahu adegan mana, kok nyambung ke sini gitu kan. Lah kok jadi film, dan ternyata emang bener-bener pas Lintang pergi itu sedih gitu. Jadi kamu nangis waktu nonton? Iya sempet. Mesin banget sih. Sempet nangis. Oke, dan sekarang berapa tahun kemudian? Sekarang 9 tahun kemudian. 9 tahun kemudian. Umur Iya. kamu sekarang? Sekarang 21. 21. Kamu ngapain aja selama ini? Pertama kan film Laskar Pelangi tahun 2008. Iya. Terus main film Sang Mimpi lagi tuh tahun 2009. Terus main film Edensor tahun 2013. Oke. Habis itu 2013 kan itu cuti dulu buat kuliah sampai sekarang. Kuliah di? IKJ. Wah, ini mas serius mau jadi aktor. Amin. Tapi kamu ambilnya jurusan acting atau apa? Tapi enggak, jurusan film. Berarti kamu mau jadi sutradara? Iya. Wih, tos dulu. I like that. Kamu anak yang sangat manis sekali ya. Ikal beneran, dan aku nggak bisa berhenti melihat matanya. Teman-teman yang ada di manapun, kalau lihat matanya Ikal tuh, itu magnetnya luar biasa loh. Coklatnya muda banget. Coklat. Coklat muda ya? Sama kan mata kita? Enggak, kamu lebih Enggak. muda. Kamu lebih muda. Coklat juga kan? Iya. Ih. Kita acting sedikit yuk. Boleh acting Aku apa mau nih? adegan favorit kamu di Laskar Pelangi apa? Apa ya? Oh, ya udah yang aku duduk sama Aling. Aku jadi Aling. Iya. And action. Kamu udah suka puisiku ya? Aku suka sekali dengan puisi-puisimu. Setiap hari aku membacanya di buku harianku. Kau udah suka puisi aku ya? Puisimu bagus-bagus. Aku sudah salin semua di buku harianku. Yang asli kau simpan ya. Udah gitu aja? Udah. Ya udah Kan deh. cuma satu sih. Periksa kuku aku dong. Gimana? Tapi tetap bagus kuku Aling dong. Soalnya kuku Aling itu kuku paling cantik di dunia. Dan sampai sekarang. Kamu main film lagi dong. Kita kangen tahu. Insya Allah nanti kalau selesai kuliah. Ya? Iya. Udah ada tawaran belum? Belum. Karena masih sekarang masih Fokus. Kamu nyusun lagi fokus, nyusun skripsi ya? Oke. Kita doain supaya lancar. Dan Amin. sekarang kamu harus ajak aku keliling ke pulau ini. Ayo. Yuk, kita Ayo. naik batu-batuan. Ayo. Asik. Siap. Mau ke pulau Sana mana apa dulu sini? nih? Sana bisa nih. Oke. Ayo. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraih. Next, saya mau jalan-jalan bareng Ikal menelusuri malam di
biasanya kalau bosen di rumah dan tidak mau bepergian terlalu jauh atau bahkan tidak mau ribet, biasanya kita pasti mengunjungi restoran favorit atau yang sedang tren di daerah kita, ya kan? Ya kan? Entah bersama teman, keluarga, atau orang-orang paling spesial di hidup kita. Dan kali ini saya akan memberikan rekomendasi rumah makan unik di dunia. Kira-kira seunik apa sih? Oke, yang pertama adalah Dinner in the Sky. Makan malam di langit. Oh, so sweet. Jadi, sebuah restoran yang bernama Dinner in the Sky ini menyediakan sensasi unik makan malam di langit. Bukan pakai pesawat atau balon udara ya, tapi menggunakan sebuah crane. Dinner in the Sky ini sudah tersebar di 45 negara di dunia. Bukan cuma ada di benua Eropa, tapi Dinner in the Sky juga ada di Australia, India, China, Dubai, Afrika Selatan, Meksiko, Amerika Serikat, Brazil, dan Malaysia. Tepatnya di Sutera Harbor Resort, Malaysia. Jadi kalau pengen coba banget ngerasain, silahkan datang ke sana. Nah, bagi kalian yang suka tantangan, bisa banget nih datang ke restoran ini untuk mencoba sensasi makan di atas ketinggian. Bisa dikenakan biaya sekitar 349 untuk hari biasa dan 399 ringgit Malaysia untuk weekend. Ya, kurang lebih 400 ringgit lah. Nah, bagi kalian yang takut ketinggian, saya tidak menyarankan untuk makan di restoran ini. Kita lanjut ke Maldives. Kalian pasti tahu ya Pulau Maldives dong. Ternyata di Pulau Maldives ini juga ada restoran di bawah laut. Hah? Apaan lagi sih? Jadi kita makan sambil menyelam gitu loh. Setahu saya sih yang ada menyelam sambil minum air, bukan menyelam sambil makan. Garing, tapi nggak apa-apa ya. At least I try. Oke, bagi yang penasaran jangan khawatir, bisa datang ke situ di Conrad Ranggali Resort Island ada Ita Restaurant. Di sini kita bisa menikmati makan siang di bawah laut yang pastinya aman terlindungi karena kita berada di sebuah ruangan kaca khusus. Jadi nggak perlu ribet-ribet pakai baju selam, atau bagi kalian yang nggak bisa berenang masih ada kesempatan untuk menikmati suasana makan di bawah laut. Lumayan kan sambil ditemani oleh biota laut yang berenang ke sana kemari, siapa tahu ketemu Nemo. Sekelas info aja ya, ternyata Ita Restaurant sudah ada sejak tahun 2005 dan restoran ini merupakan restoran pertama yang keseluruhannya terbuat dari kaca dan ada di bawah laut. Oke, well, dari cuaca cerah dan hangat di pantai Maldives kita pindah ke tempat dingin dan unik. Di Dubai, ternyata ada rumah makan unik yang seluruhnya interiornya terbuat dari es. And this place is called Dubai Chill Out Ice Lounge. Semuanya terbuat dari es, mulai dari kursi, meja, sampai ke hiasan ruangan juga terbuat dari es. Makanya nggak heran ya kalau suhu di dalam restoran ini sekitar minus 6 derajat. Tapi kita nggak perlu repot-repot langsung menggunakan pakaian musim dingin, karena di restoran ini kita sudah disediakan jaket musim dingin yang tebal pastinya. Nah, bagi kalian yang kurang suka makanan panas, sayang banget. Karena untuk menu makanan dan minuman yang tersedia di Chill Out Lounge ini hanya makanan minuman hangat seperti hot chocolate, kopi, sup, sandwiches, dan tersedia makanan penutup juga. Ya, kayaknya restoran jenis ini harus buka di negara tropis seperti Indonesia juga ya. Lumayan kan, tempat ini bisa jadi tempat untuk keluar dari udara Indonesia yang mulai banyak polusi dan semakin panas seperti ibu kota kita, Jakarta. Gimana? Setuju? Oke, selanjutnya saya rasa jenis restoran ini bisa diterapkan di negara Indonesia yang terdapat berbagai macam jenis air terjun. Di negara Filipina rupanya ada Labazin Waterfall Restaurant, tepatnya di Villa Escudero, San Pablo City. Jadi tuh, di Labazin Restaurant ini kita bisa menikmati hidangan lokal Filipina sambil merasakan sensasi air dingin dari air terjun. Tuh, lihat sendiri kan? Relax banget gak sih? Makan dan gak jauh-jauh dari suasana alam yang menyejukkan. Apalagi mendengar suara gemuruh air terjun yang berjatuhan membuat kita semakin nyaman dan betah buat makan di jenis restoran seperti ini. Bukan hanya menikmati makan sambil bersentuhan langsung dengan alam, tapi ada juga penampilan musik dan tarian tradisional yang pastinya membuat kita semakin terhibur. Kira-kira di Indonesia ada nggak ya yang lebih unik dari ini?
Wah, oke, udah mulai gelap nih. Pantesan perut saya udah mulai berbunyi. Sekarang waktunya saya dan Ikal mau makan-makan. Ada satu tempat makan yang menarik perhatian saya. Nuansa di luar terasa seperti rumah biasa, tapi begitu masuk ke dalam ternyata lucu juga ya. Banyak barang-barang lama yang digantung di dinding rumah makan itu. Dan menu makanannya pun ternyata juga unik disajikannya. I want it all day long. I'm addicted. Ikal, kamu ajak aku kemana ini? Ini kita ada di warung makan Belitong. Info dulu. Betul, Jadi, oke. warung makan ya. Ini keren ya tempatnya, aku suka deh. Jadi Iya. semua bakpiak, terus Bubu, sepeda, Oke. ontel kan. tapi memang makanan di Belitung itu enak-enak ya. Dan sekarang ini Enak. kamu udah pesenin buat aku kan? Udah. Jadi nggak harus buka menu, udah dijamin enak. Udah. Nah, Oke. ini tuh kita mau makan yang namanya makan bedulang. Ah, Itu- yang di nampak Iya, itu. Oke. itu makanan khas tradisi masyarakat Belitung. Jadi makan bedulang itu nanti ada disajiin dari yang muda buat yang tua. Ya, ini kode banget nih untuk kasih lihat tua gitu maksudnya tua. Oke. Itu itu kita buat menghormati sebenarnya tradisinya. Biasanya itu makan bedulang itu disajiin di tiap-tiap rumah. Cuma, nah ini dia. Ah, nggak sabar buka Mau dong. buka? Iya dong, kita lihat. Iya. Wow, lengkap banget. Oke. Lupakan diet, kalau lihat pipi saya agak-agak tembem, salahkan dia. Karena kamu, ayo, katanya yang lebih tua nih, ini. Jangan banyak-banyak ya. Iya, siap. Dikit aja, dikit. Lucu juga ya, diambilin mah. Udah. Udah. Oke, udah. Kita mau apa nih? Oke. Ikan. Kuahnya aja udah. Kuahnya aja. Kuahnya aja. Ikan jangan ya. Aku Sama ini udah- nanas. Oh ya, nanasnya boleh. Nanas. Oke. Ini namanya gangan laut. Kalau pakai ikan laut sama nanas. Nah, kamu kan Belitung asli ya. Di rumah kayak gini juga. Dulu sih kayak gini, cuman sekarang nggak harus. Oh, udah lebih santai ya. Iya, jadi Ayo dong kayak- kembalikan budaya di mana anaknya menghormati orang tua dan mengambil. Iya. Tapi kalau masih ada acara-acara gitu, kayak acara nikah, apa segala macam. Pasti kayak biasanya begini? Masih kayak gini. Oh, oke. Jadi makan bedulang. Gitu. I'm sorry if I talk too much. Every day you're here, I'm healing. And I was running out of love. Kita udah kenyang, kita udah pasti bilang ini makanan enak. Tapi ternyata di sana ada teman-teman saudara-saudaraku lah ya. Aku mau nanya sama mereka, bagaimana rasanya makanan Indonesia? Ada Ikal ya. Siap. Hi. Hello. How are you? Fine. My name is Dewi, and you guys are from? Spain. Tell me what you think. What do you think about the food? It was really good. Really? Really good. Do you know what you ate? Okay. What do you think about the islands and the beach? The beaches are beautiful. Yeah. Did you go swimming? But we will welcome you all the time and hope you will enjoy Indonesia as much as possible. Tell the friends, your relatives, everybody come to Indonesia. What did I say? Lihat dong, ternyata orang bule aja doyan, apalagi kita yang punya makanan ini. Harusnya kita merasa bangga dan cinta dengan budaya dan juga ada tradisi yang diwariskan turun-menurun dari nenek moyang kita. Ya kan pemirsa? Hari semakin malam dan enaknya kita jalan cari yang anget-anget lagi kali ya. Ternyata Ikal mengajak saya ke suatu kafe yang katanya kekinian banget. Memang Belitung punya ciri khas yaitu salah satunya kopi.
Bagi para pencinta kopi mungkin wajib datang ke tempat ini karena di sini juga punya keunikan sendiri. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan kopi-kopi termahal apa aja yang ada di dunia yang banyak dicari oleh coffee lovers. Yang pertama adalah kopi Finca El Injerto yang berasal dari negara Guatemala, Meksiko. Ditanam dalam ketinggian 1.500 sampai 1.900 di atas permukaan laut. Well, kopi ini ditanam mulai dari bulan Januari hingga bulan April. Baru deh, setelah itu langsung diproduksi untuk bisa konsumsi. Kopi jenis Arabica ini merupakan kopi Guatemala pertama yang berhasil meraih predikat terunik dan kopi eksotis pada acara International Electronic Auction. Kalian juga harus tahu kalau harga kopi ini bisa mencapai 51 US dollars atau sekitar 700 ribuan rupiah per gram. Makanya kopi ini masuk ke dalam daftar kopi termahal di dunia. Dan selanjutnya ada kopi yang berasal dari Pulau Saint Helena. Sedikit informasi, Pulau Saint Helena ini merupakan pulau kecil yang terisolasi di tengah Samudra Atlantik. Saking terpencilnya, pulau ini pernah digunakan sebagai tempat pengasingan beberapa tokoh terkenal di dunia. Salah satunya Napoleon Bonaparte, yaitu seorang pemimpin militer dan kaisar dari negara Prancis. Nah, balik lagi ke kopi termahal di dunia, Saint Helena Coffee. Kopi ini termasuk jenis kopi yang unik karena bisa tumbuh di daerah tanah vulkanik. Maka dari itu, para penikmat kopi sangatlah setuju kalau kopi Saint Helena ini memiliki taste yang hampir sama dengan wine. Kemudian popularitasnya naik sampai saat ini berkat Napoleon Bonaparte yang menyukai Saint Helena Coffee. Bahkan, Napoleon mengatakan the only good thing about Saint Helena is the coffee. Maka dari itu, kopi ini dijual dengan harga 79 US dollar atau setara dengan 1,9 juta rupiah per 500 gram. Bukan harga yang murah nih ya. Oke, daftar kopi termahal di dunia bukan cuma 2 jenis kopi tersebut loh, tapi ternyata ada yang lebih mahal lagi dan surprisingly berasal dari negara kita sendiri. Dan itu adalah kopi luwak. Jenis kopi ini memang sudah tidak asing lagi ya bagi masyarakat Indonesia dan tentunya masyarakat dunia. Untuk yang belum paham kenapa kopi ini menduduki posisi pertama di daftar kopi termahal di dunia, here is the fact. Kopi luwak ini sangatlah unik karena biji kopi luwak didapat dari biji kopi yang tidak tercerna sehingga ikut keluar bersama kotoran hewan luwak yang suka banget memakan biji kopi. Nah, jadi ceritanya penjajah Belanda itu waktu itu membawa bibit tanaman kopi untuk ditanam di pegunungan Indonesia. Tapi pada saat itu petani Indonesia dibatasi untuk menggunakan atau mengolah hasil dari biji kopi tersebut. Hingga suatu hari petani sadar jika hewan luwak senang memakan buah kopi dan mengeluarkan biji kopi yang tidak tercerna melalui kotoran luwak. Ternyata petani tersebut berani untuk mencoba memproses dan meminum kopi yang dihasilkan dari hewan luwak ini. Kalau Pak Tani nggak nyobain, kita juga nggak tahu kan enaknya kopi yang satu ini, yang cita rasanya terkenal mendunia dan menempati urutan pertama dalam list kopi termahal di dunia. Dan harganya adalah sekitar 150 US dollars atau sekitar 2,8 juta rupiah per 500 gram. Kalau harganya mahal-mahal begini, saya pilih minum air aja deh. Tapi anak muda biar kelihatan kece harus nongkrong gitu ya. Ini happening spot nih di Belitung. Iya. Oke, karena tadi kamu sudah melayani aku dengan makanan-makanan, sekarang aku akan melayani kamu. Saya akan pesen kopinya. Oke. Saya akan hias semuanya buat kamu. Siap. Kamu tinggal nikmatin aja. Siap. Jangan kemana-mana, oke? Oke, oke. Tetap di sini ya. Siap, siap. Ditunggu ya. Jangan lama-lama nih. Halo. Halo, Hai, Mas mau pesen kopi terenak di sini. siap. Tapi sekalian mau belajar boleh nggak sih? Boleh? Boleh masuk ke dalam? Boleh, silakan. Oke. Mas Doyok, ini yang lagi dibikinin kopi apa? Kita nih bikin espressonya. Ini kan sebenarnya kopi kekinian ya. Ada juga kopi tradisional yang di Belitung juga banyak sekali diminati sama masyarakat sini. Nah, untuk bersaing sehat ya, bukan berarti ingin menghilangkan yang original, tapi untuk bersaing secara sehat dan kompetitif. Kalau kita untuk bersaing secara sehatnya paling
ramenya tempat kopi modern kayak gini paling ketika mahasiswa liburan. Oh, oke. Berarti di sini juga ada komunitas yang juga menikmati ya? Ada. Selain mahasiswa ada komunitas apa lagi? Kalau selain dari komunitas, kebanyakan dari anak foto, terus pecinta alam. Ini Ya. foto-foto hasil karya teman-teman. Iya. Mana nih kopinya kagak jadi-jadi? Oh, Mbak, ini lagi macet kayaknya. Oh gitu, oke. Dan ini lagi bikin, aku tebak ya, ini pasti batu-batu yang ada di Pulau Belayar. Bukan. Bukan. Oke. Ini adalah ini udah selesai. Udah. Ya, lihat dong, cantik banget. Si Ikal pasti akan suka sekali dengan kopinya. Saya akan mengantarkan. Thank you Mas Doyok. Oke. Aku bawa ya. Yeay. Tada! Tuh kan? Hebat nggak? Nggak ada 5 menit loh. Oke, This oke. is your coffee Thank you. dengan desain yang sangat Ini desain istimewa. Iya, kan keren banget kan. lihatnya ini apa? Iya. Ini apa ya? Ini bunga ya kayaknya. Allah. Persis. Cinta. Bunga yang penuh dengan cinta. Aromanya nikmat banget. Serius. Dicobain boleh. Silakan, boleh silakan. Ya. Enak banget. Enak ya. Enak. Ikal, thank you so much. Dan untuk semuanya yang mau main ke Belitung, ayo kasih pesan-pesan. Buat semuanya yang mau main ke Belitung, Cari mainnya. Ikal. Iya, jangan cari aku. Loh, Jangan. kenapa? Jangan. Nanti kalau emang mau bisnis baru cari aku. Senengnya bisa menghabiskan malam di Pulau Nan Cantik ini bersama siapa lagi kalau bukan pemain film Laskar Pelangi, yaitu Ika. Aduh, setiap kali lihat matanya itu loh, gimana sih? Yang pasti aku berterima kasih karena sudah diajak keliling-keliling, sudah diajak makan-makan juga. Dan untuk Ika, sukses untuk semua cita-cita kamu. Jadilah anak kebanggaan Pulau Belitung. Dan jangan lupa juga dengan saya, oke? Pokoknya I'm your sister, bro. Yang pasti, insya Allah saya pengen kembali lagi main-main di Belitung. Dan untuk semua pemirsa, kita ketemu lagi minggu depan hanya di Cerita Dewi Sandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.